Iya, oke. Selamat siang semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan memperlihatkan media penanaman vanili ya, yang terbuat dari bedengan batako dan ada tajar hidup dan tajar matinya, sehingga tanaman vanili bisa tumbuh kembang di media ini. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share apabila video ini bisa bermanfaat dan bisa diikuti, ditiru, dan ditindaklanjuti untuk bisa berbudidaya tanaman vanili ya. Oke, mari kita lihat bagaimana media tanaman vanili yang terbuat dari bedengan batako dan juga terbuat dari tajar hidup dan tajar mati yang sengaja dibikin untuk bisa dipergunakan selamanya. Oke, mari kita lihat. Ya, bisa kita lihat media tanaman vanili yang sengaja saya perlihatkan adalah yang terbuat dari bedengan-bedengan batako yang dibuat ditata sedemikian rupa sehingga membentuk kotak-kotak yang diisi dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Tentunya adalah pupuk kandang yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman vanili. Oke, kita lihat tanaman vanili yang sudah ditanam sedemikian rupa sehingga akan merambat ke tajar-tajar yang sengaja dibuat untuk rambatan tanaman vanili. Ini tanaman vanilinya sudah lumayan cukup sehat dan tumbuh semakin segar, daunnya hijau dan subur. Bisa kita lihat bagaimana segarnya tanaman vanili di media bedengan batako. Oke, kita lihat terus bagaimana pucuk-pucuk dari tanaman vanili, dan ini dari media yang ada di bedengan batako sengaja dikasih serabut kelapa, kulit kelapa yang sudah tua, karena tujuan dari kulit kelapa yang ditaruh di bawah tanaman vanili yang ada di dalamnya juga sudah ditaruh. Pada video sebelumnya sudah saya unggah, sudah saya upload, bisa dilihat bagaimana cara tanamnya. Dan dari serabut kelapa fungsinya adalah untuk mempercepat, merangsang pertumbuhan tanaman vanili dari akar-akarnya, sehingga dari akar-akarnya yang keluar akan menjadi lebih cepat tumbuh, sehat, subur, dan cepat besar. Ini tajar-tajar yang sengaja dibuat dengan paralon yang dicor kemudian dililit dengan serabut kelapa atau yang dikenal dengan salangan. Ini sangat bagus karena sebagai media rambat yang nantinya bisa untuk digunakan selamanya, karena dari pertumbuhan tanaman vanili bila semakin besar, semakin subur, semakin panjang, tanaman vanili akan terus bertambah besar sehingga harus butuh rambatan tajar yang kuat untuk nantinya bisa digunakan selamanya. Nah, ini serab kulit-kulit kelapa sudah tertata sedemikian rupa sehingga nantinya tanaman vanili bisa tumbuh dengan sehat, subur, dan cepat besar.
sebagai rangsangan untuk merangsang tumbuhnya akar di bawah, kemudian akan merambat di tajar mati. Ini ada juga tajar hidup, sengaja dibikin ditanam untuk menambah kekuatan dari tajar-tajar yang mati, karena sebagai tajar hidup nantinya juga akan keluar daun yang tujuannya adalah untuk menahan teriknya sinar matahari yang menyinari tanaman vanili. Juga dari media bedengan batako ini dipasang paranet di atasnya sekitar jarak 3 meter dari bedengan, yang tujuannya untuk menahan panas terik matahari yang menyinari tanaman vanili, yang nantinya bisa membuat tanaman vanili tumbuh dengan sehat, karena tanaman vanili membutuhkan sekitar 20-30% terik sinar matahari. Jadi tidak boleh terlalu panas, mengingat menimbang tanaman vanili sangat rentan dengan terik matahari yang terlalu panas. Jadi di dalam bedengan ini benar-benar sangat sejuk karena sudah ada paranet dan juga tumbuh segarnya dari tajar hidup yang sengaja ditanam dengan tanaman Serradia. Nah, ini bentuknya tanaman Serradia yang biasa digunakan untuk pakan kambing. Oke, kita lihat terus bagaimana tertata rapi dari setiap bedengan yang ada di media ini. Nah, ini paranetnya sekitar 6 meter kali 15 meter. Ya, ini setiap tajarnya ada 2 pohon vanili. Ini setiap bedengan terdiri dari 9 tajar, dan dari luas tanah sekitar 6 kali 15 meter ada sekitar 13 bedengan, yang terdiri dari setiap bedengan adalah 9, dan setiap tajarnya ada 2, berarti sudah cukup banyak untuk tanaman vanili yang ada di media bedengan ini. Kita lihat dengan seksama bedengan-bedengan yang tertata sedemikian rupa sehingga membentuk kebun vanili yang cukup enak dilihat, enak dipandang, dan dengan penataan seperti ini penyiraman perawatan juga mudah karena sudah ada jalan-jalan yang bisa untuk menyiram, jadi tidak terlalu sempit tapi bisa untuk merawat dengan mudah, dan dalam proses nanti pengawinan juga mudah karena ini setiap tajar tidak terlalu tinggi, sekitar 180 cm, yang nantinya dari tanaman vanili tidak bisa merambat ke atas karena sudah diatur sedemikian rupa sehingga dalam proses pengawinan nantinya bisa mudah, tidak usah pakai tangga tapi cukup dengan berdiri nantinya bisa untuk proses pengawinan. Iya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila dalam penyampaian atau memberikan informasi ini masih banyak kekurangannya, karena dari saya bukan petani asli tetapi hanya memberikan informasi yang sifatnya bisa bermanfaat bagi pemirsa, penonton, dan semuanya. Apabila dalam video ini
bisa bermanfaat, bisa ditiru, bisa diikuti, monggo silahkan. Saya sifatnya hanya memberi informasi dengan video ini. Oke, dari saya cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf bila dalam bertutur kata sapa masih banyak kekurangan dan masih banyak kurang sempurnanya dari memberikan informasi tentang media tanaman vanili yang terbuat dari media batako, bedengan batako, dan juga tajar mati serta tajar hidup yang ditambah dengan paranet, sehingga dalam memberikan informasi masih banyak kekurangannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih, matur nuwun dan merdeka. Oke, terima kasih.